Shalom, senang sekali berjumpa lagi dengan saudara-saudara semuanya, dimanapun saudara berada. Sekiranya kita semuanya tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan sejahtera. Baik, saudara-saudara, mari kita belajar kembali akan firman Tuhan. Saya mengajak kita, mumpung ada waktu, mumpung masih kita di rumah saja, ambil Alkitab saudara. Mari kita belajar lagi firman-Nya. Pada kesempatan ini, buka dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18 dan pasal ke-8 ayat 11 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ayat 15-nya, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Saudara-saudara, judul atau tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan ini adalah lebih berharga, sesuatu yang lebih berharga. Waduh, apa itu yang lebih berharga? Saudara-saudara, di zaman sekarang ini ada banyak manusia, ada banyak saudara dan saya, kita berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang berharga. Menurut survei sampai hari ini, sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan ini masih peringkat pertama adalah uang. Ya, uang atau materi atau harta itu tetap peringkat yang pertama. Semua manusia menganggap uang paling berharga, materi paling berharga. Peringkat kemudian adalah ada banyak lagi, ada rumah, ada emas, ada permata-permata, ada juga kendaraan-kendaraan mewah, itu yang paling berharga. Namun kesempatan siang hari ini saya mau mengajak kita belajar sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling berharga, melebihi emas, melebihi perak, melebihi uang, apapun. Apa itu? Hikmat. Sesuatu yang paling berharga ialah hikmat. Wah, kok hanya hikmat ternyata jawabannya? Mari kita belajar sama-sama saudara-saudara. Di ayat yang tadi dikatakan berbahagialah orang yang mendapat hikmat, ia lebih berharga daripada permata. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat artinya penggunaan pengetahuan secara benar atau kebijakan. Itulah arti kata hikmat secara umum menurut Kamus Besar. Tetapi saudara-saudara, mari kita belajar. Kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang sangat penuh hikmat. Siapa dia? Yaitu Raja Salomo. Raja Salomo terkenal dengan hikmatnya. Bahkan raja-raja di seluruh dunia pada zaman itu sungguh kagum akan hikmat Salomo. Bahkan ratu dari Persia pun sampai hormat kepada Raja Salomo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak lagi. Di dalam penggunaan atau implementasi kehidupan sehari-hari, apa itu hikmat? Saya beri contoh begini saudara. Misalnya saya dari Bogor. Saya dari Bogor hendak berpergian ke Jakarta. Maka ada 3 cara untuk menempuhnya. Yang pertama yang jelas lewat jalur tol Jagorawi. Yang kedua adalah lewat jalur Jalan Raya Bogor Lama, lewat Cibinong, lewat Cimanggis, dan sampai ke Jakarta. Yang ketiga, jalur yang sangat populer, yaitu apa? Jalur kereta api, by train. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mau pilih yang mana? Saya mau pilih yang cepat, pilih yang aman, pilih yang terbaik. Itulah hikmat namanya. Kita memilih yang terbaik, melakukan yang terbaik. Saudara-saudara, nah, mengapa disebut lebih berharga? Itu yang menjadi persoalannya, itu yang menjadi pemikiran kita. Alkitab jelas berkata hikmat lebih berharga. Saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16a di sana dikatakan orang yang mendapatkan hikmat dia akan mendapat umur panjang. Umur panjang saudara-saudara. Mengapa persoalannya? Mengapa? Kok apa hubungannya hikmat mendapat umur panjang? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia, mulai dari lahir sampai ke dewasa, sampai ke besar saudara-saudara. Ada banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Ada banyak hal-hal yang akan kita hadapi, ada banyak hal yang akan kita lalui, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita perlu merancang, kita perlu memikirkannya dengan hikmat. Di dalam membangun kehidupan kita, kita perlu hikmat, saudara-saudara. Apa hubungannya hikmat dengan umur panjang? Tadi di awal saya katakan bahwa hikmat itu penggunaan pengetahuan, hidup yang bijak, saudara-saudara. Waktu kita berhikmat, kita hidup hikmat, maka kita membangun hidup kita dengan baik, saudara-saudara. Waktu hidup kita baik, waktu hidup kita sejahtera, maka otomatis umur kita akan menjadi panjang. Hari-hari ini ada banyak saudara-saudara orang yang meninggal, ya menurut survei tetap
Poin yang pertama adalah karena jantung, serangan jantung. Ya, apalagi tekanan darah tinggi, atau hipertensi, atau juga gula, ya saudara-saudara, dan sebagainya. Itu menjadi momok di dalam kehidupan manusia. Dan setelah saya survei, setelah saya pelajari, apa yang mengakibatkan itu selain daripada pola hidup. Pola hidup, kembali lagi pola hidup, saudara-saudara. Apa hubungannya dengan hikmat? Karena waktu kita melakukan pola hidup, kita menjalani pola hidup kita tidak memakai hikmat, akibatnya kita tidak akan mengalami umur panjang. Dan ini lebih berharga. Ini lebih berharga, saudara-saudara. Ya, bukan karena harta kita bisa umur panjang. Bukan karena materi kita bisa umur panjang. Tetapi hikmatlah. Karena waktu kita berhikmat, kita akan membangun hidup kita secara benar, secara sehat, secara mengikuti hal-hal yang benar. Dan itu akan menunjang atau berdampak kepada kehidupan kita, dan kita akan mendapatkan umur panjang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang kedua, kita akan belajar mengapa disebut lebih berharga hikmat itu. Di ayat 16b-nya, orang yang mendapat hikmat akan mendapat kekayaan dan kehormatan. Waduh, ini pasti yang saudara dan saya tunggu-tunggu, saudara. Ya betul, bicara tentang kehidupan ini, kita butuh yang namanya kekayaan, kita butuh yang namanya kehormatan. Lalu apa hubungannya dengan hikmat? Saudara-saudara, dengar baik-baik. Waktu kita menjalani hidup ini dengan hikmat, memakai hikmat, berhikmat, maka kita akan membangun hidup kita secara luar biasa. Seperti tadi di awal, di poin pertama saya katakan, kita akan membangun hidup kita secara benar. Akibatnya kita akan bisa menjadi berprestasi, kita akan menggali potensi diri, kita akan banyak berkarya, kita akan berbuah di dalam kehidupan kita. Dan tentunya karya, prestasi, potensi, buah-buah kehidupan yang kita hasilkan tentunya akan berdampak, mendatangkan kehidupan, kekayaan, dan kehormatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Rindukah saudara mengalami ini, saudara? Makanya sekali lagi, firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau dikatakan hikmat lebih berharga dari permata, dari apapun juga. Benarlah itu, saudara-saudara. Hanya dengan hikmat kita bisa membangun hidup kita secara benar. Dan waktu kita membangun hidup dengan benar, hidup dengan berprestasi dan berhasil, tentunya akan berbuah kepada keberhasilan, kekayaan, kehormatan di dalam kehidupan kita. Dan tentunya ini akan membuat hidup kita enak. Dan pastinya saudara dan saya juga menginginkan demikian. Mari kita sama-sama belajar hikmat. Di Amsal pasal 8 ayat 12. Amsal pasal 8 ayat 12. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi hikmat itu meliputi kecerdasan, saudara-saudara. Ya, waktu kita punya hikmat, otomatis juga kita akan memiliki kecerdasan. Kecerdasan itulah akan membangun potensi diri kita, akan menggali potensi kita, menghasilkan prestasi atau menghasilkan buah karya yang terbaik. Dan sekali lagi itu mendatangkan kekayaan dan kehormatan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, poin yang terakhir, ayat yang ke-17-nya, mengapa hikmat dikatakan lebih berharga? Keuntungannya itu ayat 17, jalan hidupnya bahagia dan sejahtera. Wah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebetulnya keuntungan yang ketiga ini adalah akibat dari yang pertama dan yang kedua tadi. Kita mendapat umur panjang, kita mendapat kekayaan dan kehormatan. Otomatis tentunya kita juga akan mengalami hidup yang bahagia dan sejahtera. Ya. Ketika hidup kita mapan, ketika hidup kita enjoy, ketika hidup kita baik, ketika kebutuhan kita tercukupi, pasti kita akan mengalami hidup yang bahagia dan sejahtera. Tanpa itu semuanya kita tidak akan bisa. Dan bagaimana meraih itu sekali lagi melalui hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya adalah, dari mana sumber hikmat itu? Bagaimana sih kita bisa mendapatkan hikmat itu? Seperti Raja Salomo. Saudara, mungkin saudara dan saya dari tadi sudah rindu. Aduh, apa nih jawabannya? Ya, saya mau menjadi hikmat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Amsal pasal 2. Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Di Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Akhir dari semua pelajaran pada kesempatan ini adalah hikmat itu bersumber dari Tuhan. Mengapa bersumber dari Tuhan? Iya betul saudara. Kenapa? Karena dia Tuhan.
Dia Tuhan yang maha kuasa, Dia Tuhan yang maha tahu, Dia Tuhan yang maha pintar, Dia Tuhan yang megah, yang mengerti, dan yang menguasai segala-galanya. Dia tahu tentang seluk-beluk kehidupan ini. Jikalau saudara ingin mengalami hikmat di dalam kehidupan bersama dengan saya juga, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau dekat kepada Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan. Hidup beribadah, hidup taat kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Maka otomatis kita akan mendapatkan hikmat. Dan hikmat itu akhirnya akan mendatangkan umur panjang, kekayaan dan kehormatan, jalan hidup yang penuh kebahagiaan, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rindukah saudara dan saya mengalami hikmat, menemukan hikmat, mendapat hikmat di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini. Di tengah pandemi corona, kita sangat butuh hikmat saudara-saudara. Bagaimana caranya harus kita hidup, bagaimana caranya kita harus bertahan, survive, dan sebagainya. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Hanya Dialah sumber hikmat yang terbaik. Mari kita aminkan saudara-saudara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Bapa, kami mau menjadi orang yang berhikmat. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang berhikmat. Kami minta hikmat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami untuk selalu takut akan Engkau. Hidup bersama-Mu Tuhan. Bergantung kepada Engkau Bapa. Maka kami akan mengalami hikmat-Mu Tuhan. Kami akan mendapatkan hikmat-Mu. Bapa, bila mana ada penonton yang membutuhkan pertolongan, dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau memberkati. Engkau menjamah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari pengurus besar Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia, mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. God bless you.